Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kembali kami mau belajar bersama, mengerti dan memahami tentang pengajaran mengenai keberadaan kami yang sudah berdosa dan penebusan Kristus melalui firman dan pemikiran teologis yang kami peroleh dari kebenaran Alkitab dan dari pemikiran Bapak-Bapak gereja, hamba-hamba Tuhan, dan para teolog yang sudah memberikan kepada kami pengertian dan pencerahan oleh Roh-Mu. Kiranya waktu yang singkat kami gunakan untuk mendengar, mengerti, dan merenungkan apa yang boleh kami pelajari dan kami dapatkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Jadi saya memulainya dengan membaca kitab suci dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat-ayat yang sudah kita dengarkan, kita mendapatkan beberapa pengertian bahwa kita adalah orang berdosa. Setiap orang disebut orang berdosa, bernatur dosa. Apa yang disebut dengan dosa? Ada 3 pengertian yang disebut dengan dosa. Yang pertama adalah amartia, tidak tepat sasaran. Yang kedua adalah pemberontakan kepada Allah. Dan yang ketiga ialah ketidaktaatan kepada Tuhan Allah yang memberikan perintah. Dari 3 hal ini kita bisa menelusuri dari kisah di Taman Eden. Bagaimana Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Eden, ia memiliki kebebasan. Sebagai gambar rupa Allah, manusia seharusnya memiliki 2 peran penting, yaitu mewakili Allah di bumi untuk memelihara, menjaga, dan memberikan perhatian kepada bumi dan sekitarnya sebagai pertanggungjawaban iman. Yang kedua, manusia menguasai bumi melalui beranak cucu dan bertambah banyak. Tetapi Adam dan Hawa dengan sengaja memberontak kepada Allah. Sasaran yang Tuhan tentukan tidak dilakukannya. Dengan kehendak bebasnya, manusia mengambil keputusan untuk memberontak kepada Allah. Mau menggeser posisi Allah, menjadikan dirinya sebagai Allah. Yang menentukan mana itu baik, mana itu benar. Dengan perspektifnya sendiri. Dan di sanalah manusia sudah berdosa. Jadi dosa dimulai dari hati yang memberontak, hati yang tidak taat, hati yang tidak fokus sesuai dengan apa yang Tuhan telah tentukan. Tuhan mengendaki manusia taat. Itu sebabnya manusia diberikan ujian. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah Taman Eden. Tetapi dengan sengaja, atas godaan si iblis dan keinginan dagingnya manusia, ia makan buah itu dan dengan sikap tidak merasa bersalah, justru saling menyalahkan. Itulah nenek moyang manusia, Adam dan Hawa. Manusia akhirnya pada keadaan berdosa yang disebut bernatur dosa. Inilah yang disebut dengan asal-usul keberdosaan manusia. Nah, dengan demikian manusia
bernatur dosa oleh keinginannya sendiri, bukan oleh kehendak Allah. Karena Tuhan tidak mengendaki manusia berdosa, tetapi manusia dengan keinginannya sendiri berdosa. Apa akibat dosa? Ada 3 akibat dosa. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah kerusakan total, dan yang ketiga adalah tidak mampu total. Kematian artinya mengalami suatu keadaan berpisah. Berpisah tubuh dari roh. Itulah kematian fisik. Semua orang pasti mengalaminya, cepat atau lambat, dengan cara-cara yang beragam. Yang kedua, yang disebut kematian rohani. Bagaimana hubungan manusia dengan Allah terpisah. Manusia tidak lagi punya kapasitas, kemampuan untuk berinteraksi dengan Allah yang kudus, yang suci. Sehingga manusia menjauh dari Allah dan semakin melakukan kejahatan. Yang ketiga adalah kematian untuk selamanya di api neraka. Ini bagi orang-orang yang tidak dipilih, orang-orang yang diciptakan memang disebut kaum reprobat. Nah, ini yang disebut dengan kematian kekal. Itu akibat dari dosa. Dan turunan daripada akibat dari dosa, yaitu kematian, yang kedua adalah rusak total. Apa artinya rusak total? Manusia masih memiliki kemampuan berpikir, kemampuan untuk berelasi, kemampuan untuk mengelola bumi, tetapi arahnya, strukturnya, isinya tidak lagi berpusatkan kepada Allah, tidak lagi untuk memuliakan Allah, sehingga apa yang ada di dalam hati manusia waktu mengelola bumi, waktu menggunakan akal budi, waktu memanfaatkan semua fungsi indrawi, memanfaatkan semua fungsi apa yang ada pada tubuh manusia, mengalami kerusakan. Artinya manusia sudah benar-benar melakukan kecenderungan terus-menerus berbuat dosa. Yang ketiga adalah manusia tidak mampu total mencari Allah. Manusia mengarahkan dirinya bukan kepada Allah, tetapi kepada ciptaan Allah, bahkan buatan tangannya sendiri. Sehingga dari sana muncul keinginan menyembah ciptaan Allah, menyembah buatan tangannya sendiri. Inilah yang disebut dengan penyembahan pemberhalaan. Dengan kata lain, akibat dosa itu manusia bernatur dosa, cenderungnya berbuat dosa, dan mengarahkan dirinya kepada perbuatan jahat. Jadi tidak ada kemampuan manusia untuk berbuat baik menurut ukuran dan standar Tuhan. Tidak ada manusia memikirkan kebenaran seperti kebenarannya Allah. Namun di pihak lain, Tuhan Allah tetap memelihara ciptaannya. Tuhan Allah tetap mendapatkan satu pengertian yang mendasar. Mengapa manusia bisa menggunakan pikiran, mengapa manusia bisa menggunakan kemampuannya dalam berelasi dan menggunakan fungsi-fungsi pada tubuhnya untuk mengelola bumi, yaitu karena manusia masih diberikan yang disebut dengan providensia Allah. Tuhan memelihara, menjaga, menopang ciptaannya, tetapi sekaligus Tuhan memberikan anugerah umum, sehingga melalui anugerah umum manusia ditahan perbuatan jahatnya. Masih ada nilai-nilai kebajikan yang Tuhan taruh kepada manusia, sehingga manusia mampu melakukan hal-hal yang baik untuk menahan keberdosaan. Restraint of the sin. Melalui apa? Pendidikan, teknologi, kemampuan peradaban, dan adat dan moral yang ada di dalam masyarakat, baik secara lokal maupun secara global. Itu adalah cara Tuhan menahan manusia tidak berbuat dosa untuk keseluruhan dan keutuhannya. Ini yang disebut restraint of sin. Tetapi pada sisi lain, manusia dari satu Adam, lalu keluarga Adam, sampai komunitas orang-orang yang di zaman Adam, sampai zaman Nuh, lalu keturunan Nuh, sampai zaman Abraham, lalu keturunan Israel, sampai zaman Yesus, semua dosa, perbuatan dosa, tindakan dosa terus menyebar, terus berkembang, sehingga seluruh umat manusia pada keadaan berdosa, seluruh perilaku jahat itu menyebar. Terjadi penyebaran dosa, terjadi universalitas dosa, sehingga kita bisa lihat di sini ada orang korupsi, di sana juga ada orang korupsi. Di sini ada perzinahan, di sana ada juga perzinahan. Di sini ada pertikaian, di sana ada pertikaian. Mengapa terjadi sebuah kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi yang merosot? Karena manusia sudah dicemari dosa dan kecenderungannya berbuat dosa. Dan ini yang terjadi. Fakta bahwa manusia sudah berdosa itu suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga setiap orang pasti bisa menyaksikan sendiri. Tiap hari, tiap saat, saudara dan saya bisa lihat
ada orang yang berbuat dosa, berbuat jahat, berdusta, menipu, menyengsarakan orang, menindas kebenaran, menindas keadilan, dan sebagainya. Nah, ini fakta. Jadi tidak ada harapan pada manusia dan gagalnya upaya manusia untuk menahan semua perbuatan dosanya dan tidak ada lagi kemungkinan manusia bisa diselamatkan. Pada momen itu di pihak Tuhan, Tuhan memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Itu sebabnya ada Habel yang diterima persembahannya, ada Set yang diperkenan pelayanannya, ada Henok yang 300 tahun bergaul dengan Tuhan Allah, ada Nuh yang diberi kasih karunia oleh Allah, ada Abraham yang dipanggil dari Ur Kasdim, ada Ishak, Yakub, orang-orang percaya, dan sepanjang zaman sampai zamannya Tuhan Yesus dan sampai dengan murid-muridnya dan gereja Tuhan bertumbuh di seluruh dunia, maka kita tahu ada sebagian orang yang memang ditetapkan Tuhan, dinyatakan Tuhan beroleh keselamatan, tapi ada sebagian orang yang dibiarkan Tuhan mengalami penghukuman. Dan penebusan Kristus itu bersifat final karena memang Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang merancang, Tuhan yang memberikan semuanya itu berdasarkan ketetapan Allah. Jadi di pihak lain kita sadar kita orang berdosa. Di pihak lain kita percaya dan kita beriman bahwa hanya di dalam dan melalui Kristus kita beroleh keselamatan. Dan inilah yang kita pelajari di dalam konstruksi pemikiran Kristen yang disebut dengan fase kejatuhan dan fase penebusan. Di dalam narasi di dalam ajaran Alkitab ada 4 fase penciptaan, fase yang disebut dengan kejatuhan, fase yang disebut penebusan, dan yang disebut yang keempat adalah fase penyempurnaan. Di setiap bagian itu ada narasi demi narasi demi narasi. Inilah yang disebut di dalam konstruksi teologis disebut grand naratif. Jadi ketika kita belajar tentang grand naratif, kita tahu bahwa kita melakukan perbuatan dosa, kisah kejatuhan, fall. Jadi kalau kita punya perspektif bahwa manusia sudah berdosa, maka janganlah kita menaruh harapan kepada manusia. Apalagi kita tahu bahwa banyak manusia yang pandai berbohong, pandai berdusta, pandai munafik dan sebagainya. Mengapa? Karena cenderungnya manusia berbuat dosa. Kita orang berdosa. Tetapi ada harapan karena Allah memberikan anak yang tunggal mati menebus kita. Dan itulah yang memberikan kepada kita suatu kehidupan yang sesungguhnya. Dan kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk mengerti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Seperti itu yang dijelaskan di dalam surat Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya. Lalu kemudian di ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi saudara dan saya, kita sekalian bisa menyadari bahwa ada fakta keberdosaan kita dan ada fakta penebusan Kristus. Kiranya pemahaman ini menjadi trigger bagi saudara dan saya terus bersyukur karena saya ditebus oleh Kristus dan bersyukur karena saya tidak selamanya ada di dalam keadaan berdosa terus-menerus. Inilah pembelajaran kita, rumusan dari pengertian amartologi yang nantinya kita akan teruskan dalam rumusan kristologis yang berkaitan dengan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Kristus yang diterapkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Kiranya pengajaran yang singkat ini menolong saudara sekalian bisa mengerti tentang keadaan kita yang berdosa dan kita bersyukur karena kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kuat kuasa Roh Kudus karena kita diberikan anugerah. Karena kita sudah berdosa, karena anugerah diberikan hidup, lalu kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih suci sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya sekalian. Amin.